Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membahas mengenai konsep dasar. Nah, konsep dasar ini merupakan sebuah konsep yang dianut atau dijadikan dasar dalam penalaran dan perekayasaan. Konsep-konsep dasar ini nantinya ada banyak. Jadi nggak cuma satu atau dua atau tiga, tetapi ada banyak konsep dasar. Dan konsep dasar ini menurut beberapa ahli juga berbeda-beda. Artinya menurut ahli A ada 4 konsep dasar, menurut ahli B ada 5 konsep dasar. Nah, jadi menurut masing-masing ahli tidak selalu memiliki jumlah konsep dasar yang sama. Nah, konsep dasar ini gunanya untuk apa? Karena disebut dasar, maka ya sudah pasti ini merupakan konsep yang dijadikan pelandas atau konsep yang dijadikan dasar. Dasar dari apa? Kalau di Indonesia munculnya konsep dasar ini akan dijadikan dasar dalam pencetusan standar akuntansi. Nah, standar akuntansi ini merupakan standar atau aturan-aturan dalam praktik akuntansi. Jadi konsep dasar ini melandasi standar akuntansi yang berlaku pada suatu negara tersebut. Sehingga konsep dasar ini secara tidak langsung akan mempengaruhi praktik akuntansi pada suatu negara. Jadi konsep dasar ini nanti akan dituangkan ke dalam standar akuntansi, yang nanti dalam standar itu berisi aturan-aturan atau standar-standar yang lebih rinci yang akan digunakan dalam praktek akuntansi. Jadi konsep dasar ini secara tidak langsung akan mempengaruhi praktek akuntansi pada suatu negara. Nah, konsep dasar seperti saya sebutkan tadi, konsep dasar itu ada banyak. Misalkan kalau yang pertama itu dari IAI. IAI sendiri dia punya 2 konsep dasar. Yaitu yang pertama adalah accrual. Kemudian yang kedua adalah going concern. Nah, beda lagi menurut Paul Grady. Paul Grady menyatakan dia punya 10 konsep dasar.
Kemudian kalau menurut APB dia ada 13 konsep dasar. Menurut WOK Tierney and Todd dia menyatakan ada 4 konsep dasar. Anthony ini menyatakan ada 11 konsep dasar. Sedangkan menurut Patton and Littleton dia punya 7 konsep dasar. Oke. Jadi konsep dasar itu di dunia ini enggak istilahnya konsep dasarnya enggak seragam. IAI punya 2, Paul Grady ada 10, APB punya 13, WOK punya 4, Anthony ada 11, Patton punya 7. Nah, mereka ini ahli-ahli, bisa dibilang ahli akuntansi yang ada di dunia, dan mereka menyatakan bahwa misalkan Paul Grady ini menyatakan ada 10 konsep dasar. Oke, itu berbeda dengan WOK menyatakan ada 4 konsep dasar. Mana yang benar? Ya bisa dibilang semuanya benar. Lalu muncul pertanyaan, kenapa konsep dasar itu bisa berbeda-beda menurut para ahli? Kenapa si Anthony ini bilang ada 11, kemudian Patton ini bilang ada 7, lalu IAI cuma punya 2 konsep dasar. Kenapa mereka berbeda-beda? Jadi begini, Patton, Anthony, WOK, Paul Grady ini menyatakan konsep dasar itu ada berbagai macam, ada mereka berbeda-beda. Memang ada beberapa yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Kenapa? Ya karena yang pertama adalah karena lingkungan mereka berbeda. Anthony dan WOK dan Patton dan Paul Grady, lingkungan mereka berbeda. Karena lingkungan yang berbeda, maka membutuhkan konsep dasar yang berbeda pula. Kemudian yang kedua, zaman beda. Zamannya berbeda. Jadi konsep-konsep dasar ini tidak muncul pada satu waktu saja. Misalkan muncul pada tahun 90, muncul pada tahun 2000, enggak seperti itu. Mereka muncul di tahun-tahun yang berbeda-beda. Karenanya zaman beda, lingkungannya berbeda, maka membutuhkan konsep dasar yang berbeda pula. Intinya para ahli Jadi intinya adalah para ahli tersebut mencetuskan konsep dasar itu yang memang sesuai dengan kondisi negara atau
lingkungannya. Jadi kenapa APB ada 13, Polgredi ada 10, IAI ada 2, Pattern ada 7? Ya karena memang lingkungan tempat mereka tinggal atau lingkungan atau negara tempat konsep dasar tersebut diadopsi itu memang butuhnya seperti itu. Pattern memang di lingkungan dia butuh 7. Beda dengan work cukup 4 atau mungkin IAI cukup 2. Lalu pertanyaannya, apakah semakin banyak konsep dasar itu berarti semakin baik? Tidak juga. Belum tentu IAI yang cuma punya 2 konsep dasar ini lebih jelek daripada yang APB punya 13 konsep dasar. Kenapa ya? Karena sekali lagi sesuai dengan lingkungan atau sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisinya. Oke, lalu muncul pertanyaan lagi. Kalau dari konsep dasar ini, yang lain kan punya banyak. IAI, kenapa IAI cuma punya 2? Sekarang saya pertanyaan lagi. Nah nih, kenapa IAI cuma punya 2 konsep dasar? Kenapa enggak 4? Atau kenapa IAI memilih hanya 2 konsep dasar? Kenapa enggak 4 atau 10 atau 14 atau 13 atau 7? Yang pertama itu alasannya karena IAI itu mengadopsi rangka konseptual dari IASC sehingga konsep dasar juga mengikuti IASC. Yaitu accrual dan juga going concern. Kemudian yang kedua, alasannya adalah ya karena si konsep dasar accrual dan going concern tersebut merupakan turunan dan bisa diturunkan ke dalam konsep dasar lainnya. Jadi konsep dasar accrual dan going concern itu merupakan turunan dan bisa diturunkan ke dalam konsep dasar lainnya. Misalkan going concern ini artinya apa? Going concern ini artinya usaha berlanjut. Jadi perusahaan itu diharapkan usahanya terus berlanjut. Jadi tetap hidup terus sampai mungkin sampai akhir zaman. Sehingga perlu dipisah-pisah setiap tahun untuk mengukur laba atau kinerja perusahaan. Untuk mengukur kinerja perusahaan kan nggak harus
pada saat perusahaan itu nggak ada atau bangkrut. Nggak harus saat perusahaan itu tutup lah katakanlah. Kenapa nggak harus perusahaan tutup? Ya karena menganut konsep going concern. Sehingga sebelum perusahaan bukan sebelum perusahaan tutup, perusahaan kan diharapkan terus, maka untuk menilai perusahaan itu tidak harus menunggu perusahaan tutup, tetapi bisa setiap periode. Dalam hal ini dalam prakteknya disebut setiap tahun. Jadi setiap tahun kita mengukur berapa pendapatannya, berapa biayanya untuk bisa mengetahui kinerja dari manajemen perusahaan tersebut. Nah, nanti akan bersinggungan dengan konsep dasar yang lain, misalkan matching principle. Jadi bukan berarti IAI tidak menggunakan konsep dasar lainnya, tapi yang secara eksplisit ditulis memang hanya accrual dan going concern. Jadi IAI ini bukan berarti tidak menggunakan konsep dasar yang lain, tapi memang yang secara eksplisit ditulis itu cuma accrual and going concern. Yang lain tetap dipakai. Konsep dasar yang lain itu tetap dipakai. Kenapa tetap dipakai? Ya karena antar konsep dasar itu saling terkait. Bisa terkait. Ya terkaitnya ya karena merupakan turunan dan bisa juga diturunkan ke dalam konsep dasar yang lainnya. Ini misalkan gini, saya beri contoh yang lebih lengkap. Misalkan kita pakai penerapan aturan accrual. Nah, karena tadi saya sebutkan di atas bahwa konsep dasar ini secara langsung maupun tidak langsung nanti akan mempengaruhi praktik akuntansi. Maka saya akan sebutkan contohnya untuk memberikan gambaran penerapan konsep accrual. Misalkan ya, accrual misalkan penggunaan asas accrual dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Accrual ini apa sih? Accrual ini kan penggunaan atau pengakuan sebuah konsep akuntansi yang mengakui berdasarkan keterjadiannya. Jadi bukan berdasarkan
ada atau tidaknya kas, tetapi berdasarkan keterjadiannya. Contohnya misalkan ini kita ngomong pendapatan. Misal kita ngomong pendapatan. Pendapatan ini diakui saat hak kesatuan usaha atau perusahaan timbul akibat penyerahan barang atau jasa ke pihak lain. Jadi kalau perusahaan mendapatkan pendapatan itu tidak harus pada saat kas diterima, nggak harus, tetapi saat terjadi penyerahan barang jasa ke pihak lain maka pendapatan itu harus sudah diakui. Sedangkan kalau biaya diakui saat kewajiban timbul akibat penggunaan sumber ekonomi. Jadi tidak harus saat kas keluar, enggak, tapi saat sudah terjadi penggunaan sumber ekonomi, maka biaya itu harus sudah dicatat dan diakui oleh perusahaan. Ini penggunaan implementasi dari aturan atau konsep dasar accrual. Implementasinya seperti ini. Oke, lalu bagaimana dengan yang going concern? Going concern itu tadi apa? Going concern itu merupakan sebuah konsep dasar yang menganggap bahwa perusahaan itu akan berjalan terus-menerus. Jadi tidak akan mati atau tidak pernah bangkrut. Itu konsep yang dibangun dari going concern itu. Implementasi going concern. Going concern ini merupakan konsep usaha berlanjut. Konsep usaha berlanjut. Artinya apa? Artinya adalah perusahaan akan tetap hidup atau berjalan atau beroperasi selama-lamanya. Jadi perusahaan ini akan terus berjalan selama-lamanya. Nah, lalu implikasi dalam prakteknya saat kita atau IAI menggunakan konsep dasar going concern ini apa? Nah, implikasinya bisa banyak sekali. Misalkan implikasinya
Implikasinya yang pertama, ini saya kasih contoh. Yang pertama adalah adanya annual report. Kenapa adanya annual report ini merupakan implementasi dari konsep going concern? Ya karena misalkan saya contohkan seperti ini. Untuk menilai atau gini aja. Untuk menilai suatu kegiatan itu berjalan dengan baik atau enggak, kita kan harus ngerti dulu kegiatan itu selesai, baru kita bisa menilai. Nah, kalau kita mau menilai perusahaan, kita nggak harus karena adanya konsep going concern perusahaan itu yang bisa hidup ratusan tahun, kita nggak perlu nunggu, atau bukan nggak perlu nunggu sebenarnya, kita tidak akan menilai perusahaan saat perusahaan itu selesai beroperasi. Kenapa? Karena dengan konsep going concern perusahaan itu akan terus hidup, yang berarti bahwa kita tidak akan pernah bisa menilai perusahaan. Sehingga dengan adanya konsep going concern ini, maka dibuatlah laporan setiap periode atau annual report setiap tahun untuk menilai perusahaan itu per tahun. Jadi tidak harus menunggu perusahaannya bangkrut atau mati dulu baru kita bisa menilai, enggak, tetapi bisa dinilai setiap tahun. Oke. Implikasi dari going concern ini apa? Dampak dari penerapan going concern ini ya adanya annual report. Dengan annual report ini maka bisa menilai perusahaan atau kinerja manajemen. Jadi nggak harus nunggu perusahaannya bangkrut atau berhenti baru kita bisa menilai, tidak, tetapi kita bisa menilainya setiap tahun dengan adanya annual report. Lalu implikasi yang kedua itu apa? Penandingan pendapatan per tahun dengan biaya penandingan pendapatan satu periode dengan biaya satu periode pada periode yang sama. Karena kita akan menilai kinerja manajemen setiap tahun, jadi nggak harus nunggu perusahaan berhenti beroperasi, karena dalam konsep going concern perusahaan tidak akan pernah berhenti beroperasi. Karena adanya hal itu, maka penandingan pendapatan dan biaya juga harus dilakukan dalam satu periode. Pendapatannya dalam satu periode, dalam hari ini 1 tahun, biayanya juga satu periode, yaitu 1 tahun juga. Pada periode yang sama, misalkan pendapatannya 2001 ya biayanya harus 2001, yang nantinya ini akan membentuk yang namanya laporan laba rugi. Ini.
implikasi dari konsep going concern. Kalau kita menerapkan going concern, maka nanti akan muncul hal seperti ini. Nah, ini implikasi dari going concern, kemudian implikasi juga dari aturan accrual. Nah, kalian bisa juga melihat implikasi-implikasi atau dampak apa atau pengimplementasian dari going concern ke dalam praktik-praktik akuntansi itu yang seperti apa. Kalian bisa mencari referensi-referensi lain selain yang 2 contoh yang sudah saya berikan ini. Nah, berarti nanti ternyata going concern ini akan berhubungan juga dengan matching principle. Dan memang benar, going concern akan langsung berhubungan dengan matching principle. Bahkan accrual pun nanti juga akan berhubungan dengan matching principle. Ini yang dinamakan antar satu konsep dengan konsep dasar yang lain itu pasti akan berhubungan atau merupakan turunan dari konsep dasar yang lainnya. Oke, untuk penjelasan secara lebih lanjut, kalian juga bisa baca buku referensi yang sudah saya beritahu sebelumnya. Kalian bisa buka bukunya Pak Suharjono ataupun bukunya Prof. Imam Ghazali ataupun juga buku-buku yang lainnya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian dan terima kasih.